Jadi nanti malam suami lagi tidur di kamar, nggak ada Rangga ya, aduh, pegel-pegel ngomong di Rangga ya, aduh, bokil ini. Yang masih punya suami, ya ini mah. Kalau janda Pak Ustadz nyium apa? Nyium bujurna panci deh. Nanti kayak masih punya suami, praktekin bu, praktek ilmu ini. Ibu kalau punya, ini bukan kata Pak Ustadz, kata kajian Nabi bu. Mencium keningnya suami itu bagaikan mencium hajar aswad. Jadi nanti suami lagi tidur, ibu ke dapur, tolong ibu ambil tali rapia. Buat apa Pak Ustadz? Buat naleni tangannya suami supaya tangannya itu gak makbumuk orang gatel. Kan ibu kan tujuannya cuma pengen nyium kening, tapi suami kadang bisa nggak mau. Ada. Siap? Praktek? Sudah sih masa ngerti ya maksudnya. Saya benda putus gue sih. Pura-pura putus gitu. مولاي صل على نبيك المصطفى صل يا ربي على نبيك المجتبى صل على نبيك المجتبى مولاي المصطفى صل يا ربي على نبيك المجتبى صل يا ربي على نبيك المجتبى كل صيدي في سيدي في سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء يا صل على حبيبك المصطفى صل يا ربي على نبيك المجتبى صل يا ربي على نبيك المجتبى محمد عمر إلى الخطاب مبشرا بالجنة وبعدم شهيرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا ويا صل على حبيبك المصطفى صل يا ربي على نبيك المجتبى صل يا ربي على نبيك المجتبى بشير نذير وسراج منير البشير النذير وسراج منير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه. Alhamdulillah. Bu, Ibu, Kanjeng Nabi dulu pernah dikejar-kejar oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Iku bu,
Masya Allah perjuangan Kanjeng Nabi dengan Abu Bakar untuk menyebarkan agama Islam. Masya Allah, sekisi alhamdulillah Bu. Ayo nama manusia natos loba Islam nak. Waktu zaman bahula Islam masih sedikit, masih sekitar ya 100 orang lah. Akhirnya kata Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bos, Abu Jahal, ada apa Abu Lahab? Bagaimana kalau kita bunuh saja Kanjeng Nabi dengan pasukannya? Kenapa? Karena kalau didiamkan terus-menerus, nanti umat Islam semakin banyak dari zaman dongeng. Kata Abu Lahab, oke siap. Akhirnya untung Allah memberikan firman kepada Rasulullah, memberitahu kepada Rasulullah, ya Muhammad, ada apa? Ada apa ya Allah? Hijrah, hijrah kenal. Pindah kemana Gusti? Ke kota Madinah, karena Kanjeng Nabi tinggal di kota Makkah. Pindah ke kota Madinah. Kenapa? Karena pasukan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok ingin membunuh engkau ya Rasulullah. Akhirnya siap, berangkatlah umat Islam ke kota Madinah, naik on, ibu banyak ya, mau kira nurut banget. Apa sih kalau kita kepalanya panjang, akhirnya Kanjeng Nabi dan Abu Bakar terhilang. Jadi umat Islam duluan, Kanjeng Nabi terakhir. Itu kata Abu Bakar, kata Abu Jahal, itu Muhammad dan Abu Bakar kejar. Sampai dikejar, itu nyampe di gua dasar kawat, gua sur, dasar kawat kalau dulu itu, gua sur, dulu haus. Gua sur. Jadi ada 3 Bu, ada gua Hiro, ada gua kalau di Cirebon gua Sunya lagi. Itu nyampe di gua Sur, kan ada sarang laba-laba Bu di lawangnya tuh pintunya. Di pintunya ada sarang laba-laba, kemudian diterobos oleh Abu Bakar dan Kanjeng Nabi, otomatis sarang laba-labanya rusak. Tapi hebatnya si laba-labanya Bu, langsung bikin sarang deui. Buat tujuannya naon? Supaya nanti Abu Jahal, Abu Lahab kalau nyampe sini tidak menyakiti Kanjeng Nabi masuk ke dalam. Akhir Abu Jahal, Abu Lahab atau Abu Jahal. Lihat, kalau di sana kan padang, di sana teh pasir. Nah, pada gurun pada pasir ya. Jadi otomatis kan tuh kalau jalan teh telapak kakinya teh kaki nyali. Nah, tapaknya teh kelihatan. Abu Jahal, ada apa Abu Lahab? Kayaknya Kanjeng Nabi masuk ke dalam. Loh, kok bisa? Itu lihat telapak Kanjeng Nabi teh terakhirnya ada di depan gua. Berarti otomatis Kanjeng Nabi masuk. Kalau Kanjeng Nabi lahir deui, pasti telapaknya kelihatan. Kata Abu Lahab, Abu Jahal, sirku goblok bener sih. Naon? Kalau memang iya ada orang yang masuk ke dalam, otomatis sarang laba-labanya rusak. Tapi lihat sarang laba-laba masih utuh, berarti tidak ada orang. Iya ya. Ada suara cecak Bu di dalam guanya tuh. Emang kenapa Pak Ustaz kalau ada suara cecak? Biasanya Bu, cecak itu akan bunyi kalau di dalamnya ada orang. Kata Abu Lahab ngomong, itu lihat ada suara cecak, berarti di dalam ada orang. Terus makanya ada istilah malam Jumat sunnah membunuh cecak. Kenapa? Karena cecak sudah ngasih tahu Kanjeng Nabi ada di dalam Bu. Tapi kalau saya Bu sedikit tidak setuju Bu. Kenapa nggak setuju Pak Ustaz? Karena apa Bu? Yang punya dosa cecak zaman dahulu, kenapa cecak zaman sekarang yang dibunuh? Ya, kalau saya jadi cecak, sakit hatinya Bu, sakit. Sakitnya tuh di sini, kalau di sini mah kopok di sini. Pagi kayak pelit pisan kan, bajunya cuma sebotol. Kayaknya masih akhir ya, aduh, alhamdulillah. Nih Pak Ustaz, bapak subuh alhamdulillah, mari baik bisa Pak Ustaz ya. Nah, kemudian, ya,
Coy, bukan coy sih, ada menang baik coy, itu Malaysia kan tutup di itu sih, ada buka kan sih. Nuhun bosan. Alhamdulillah. Sip, salaman dulu nanti. Amplop kita bagi dua, ya. Tapi isinya Pak Ustadz amplop nanti. Tapi ulama jujur Bu ya, ceramah saya tidak pernah mengharapkan amplop Bu. Serius. Abdi teh Bu pun ceramah teh pernah mengharapkan amplop. Sebab Abdi ini tegas Bu, Abdi mengatakan Ustadz Kiai ceramah mengharapkan amplop itu hukumnya haram. Tapi lebih haram lagi kalau pulang ceramah nggak dikasih amplop. Ini bolak-balik kayak gitu ya. Dodok bolak-balik. Nah, akhirnya kan Kanjeng Nabi kan capek Bu, dikejar-kejar Bu. Istirahat Kanjeng Nabi, tidur di dalam gua. Itu Bu tidurnya seperti ini Bu. Misalkan ini Abu Bakar. Nah, Kanjeng Nabi itu tidur, Abu Bakar itu tidurnya tuh ngelendot. Nah, kaki sikile nonjol. Jadi Abu Bakar dia badannya itu melendot, nyarande ka tembok, nyarande dia, sikile melonjor. Apa melonjor? Ngelujang. Ngelandre, ngelujang. Bisa ngerti ekonomi lah. Jadi seperti ini posisinya. Nah itu posisi Abu Bakar. Posisi Kanjeng Nabi Bu kepalanya di pahanya Abu Bakar, kakinya ke sana. Jadi kalau Kanjeng Nabi tidurnya itu sambil melumah apa? Oke, jadi kita melumah teh apa? Melumah teh berbaring. Kanjeng Nabi dia berbaring, Abu Bakarnya sambil duduk. Punten Bu, biasanya Bu, orang yang tidur sambil duduk ataupun sambil berbaring itu kata Ibu lebih nyenyak mana? Pasti yang berbaring. Otomatis lagi enaknya tidur ada ular Bu. Ada suara ular, otomatis ada yang terbangun. Kira-kira yang terbangun yang tidur terbaring atau yang tidur sambil duduk? Duduk. Berarti siapa yang terbangun? Abu Bakar. Karena Abu Bakar sambil duduk, Kanjeng Nabi sambil terbaring. Bangunlah Abu Bakar melihat ada ular. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gimana ya Allah? Itu ada ular yang ingin mendekati Kanjeng Nabi, ya Allah. Ya Allah, ularnya toli digusah. Hus. Ya apa gusah? Digebah. Oh, lalu jalan kita boleh digusah. Hus. Ular digebah. Hus. Ularnya saking kesel karena digusah pakai kaki Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar tidak bangun saja? Tapi Abu Bakar tuh pengen bangun, cuma dia tidak tega karena Kanjeng Nabi sedang tertidur di kakinya Abu. Ya Allah, kalau saya bangun Kanjeng Nabi sedang tidur, saya tidak tega membangunkan Kanjeng Nabi, pasti sedang capek. Tapi kalau saya diam saja, ya kaki dipatok pasti. Iya benar Pak, dipatok Bu. Itu Bu, penjalan racunnya di kaki Abu Bakar sampai Abu Bakar tidak kuat untuk menahan menangis. Akhirnya Bu, air matanya menetes Abu Bakar. Menetesnya kemana Pak Ustadz? Ya otomatis ke pipinya Kanjeng. Akhirnya ketika menetes terus menerus, akhirnya Kanjeng Nabi ditetesi air mata, otomatis Kanjeng Nabi terbangun. Ini apa ini? Nah, Abu Bakar. Awalnya Kanjeng Nabi tidak tahu. Kenapa kamu menangis Abu Bakar? Oh, kamu nyesel tak ngintil ke bahasa Sunda itu apa ya? Ya, giring. Kamu nyesel tak ngiring jeng abdi ngiring jeng abdi, kamu menyesal sampai kamu menangis. Kamu merasa capek dikejar-kejar oleh Abu Bakar sampai kamu menangis. Demi Allah Kanjeng Nabi, sedikit pun aku tidak menyesal ikut dengan engkau ya Rasulullah. Kemudian kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, lihat kaki saya ya Rasulullah. Ternyata, waduh, kedatangan Abu Bakar. Kenapa sih? Lagi tertidur ada ular ya Rasulullah ingin mendekati engkau. Kenapa kamu tidak bangun? Karena saya tidak tega membangunkan engkau yang sedang tertidur ya Rasulullah.
Oh berarti kamu lebih milih nyawa kamu melayang daripada membangunkan saya yang sedang tidur, Abu Bakar. Iya Kanjeng Nabi. Masya Allah, berarti benar-benar cintamu begitu besar kepadaku, Abu Bakar. Wis cicing pula gandeng, anak kucing nyolong deng. Cicing. Nah, saya obati kau. Diobati Bu dengan apa? Dipakai Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Akhirnya diusap. Alhamdulillah sembuh. Akhirnya Kanjeng Nabi bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, mana ular tersebut? Ularnya masih di pojok mengenai. Hebatnya Kanjeng Nabi, walaupun mukjizat yang berkata dengan apa, yang bisa ngomong dengan binatang itu Nabi Sulaiman, tapi Kanjeng Nabi bisa diundang. Lah, hadiah sih, hadiah. Ngobrol. Ulang, saya mau bertanya kepada engkau, kenapa kau ingin mematok saya? Demi Allah ya Rasulullah, tidak berani saya sedikit pun untuk mematok engkau. Kata Abu Bakar, tadi kamu ingin mendekati saya, ingin mematok saya, kamu tidak tahu saya ini Nabi. Demi Allah ya Rasulullah, saya tahu engkau ini Nabi. Terus kenapa? Saya mau curhat dulu ya Rasulullah, boleh? Boleh, silakan. Apa? Saya umurnya sudah 1000 tahun ya Rasulullah. Wah, panjang sekali kau. Terus gimana? Dulu 1000 tahun bahla zaman bengen bahla itu semua binatang dikumpulkan, ayam, bebek, entok, wirok, curut, tuma, kumpul kabeh. Tinggi kumpul kabeh. Terus apa? Terus Allah memberikan pengumuman kepada para binatang tersebut, wahai para binatang-binatang, kau ingin masuk surga? Ingin ya Allah. Kan kalau binatang tuh Bu, kalau meninggal tuh nggak masuk surga, nggak masuk neraka Bu. Terus gimana Pak Ustaz? Ya kalau meninggal wis. Yang bakal masuk neraka surga itu ya manusia dan jin. Tapi kalau binatang tidak Bu. Ya bakal masuk surga neraka tuh manusia, jin sama setan. Kalau binatang, malaikat itu kalau meninggal ya meninggal Pak, nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Tapi ada nanti hewan-hewan yang dimasukkan Allah ke surga. Salah satunya ya, tadi loh laba-laba yang menolong Kanjeng. Nah yang kedua ini ular loh. Masuk ke cerita ini. Kemudian Allah berkata kepada para binatang, wahai para binatang, kalau kamu ingin masuk surga, kamu tolong lihatlah wajah Rasulullah. Kapan saya bisa menemui Kanjeng Nabi? Nabi insya Allah suatu saat akan mampir ke Gua Sur. Dia akan beristirahat di situ. Kalau kamu ingin melihat wajah Rasulullah, tunggulah Kanjeng Nabi di Gua Sur. Akhirnya si ular tersebut 1000 tahun menunggu Kanjeng Nabi di Gua Sur. Giliran Kanjeng Nabi masuk ke Gua Sur, pengen melihat wajah Rasulullah, tapi sama Abu Bakar dihalangin. Jadi anak-anak miskomunikasi. Abu Bakar memikirnya ular pengen membunuh Kanjeng Nabi, tapi ular itu niatnya bukan membunuh Kanjeng Nabi, tapi pengen melihat wajah Kanjeng Nabi. Oh gitu ceritanya. Iya, ya sudah silakan lihat wajah aku. Akhirnya di dalam wajah Kanjeng Nabi dengan penuh cinta. Akhirnya ular ini salah satu hewan yang dimasukkan Allah ke surga. Nah, coba ada 10 Bu. 1 tadi apa? Laba yang menolong Kanjeng Nabi. 2 ular. 3 apa yuk? Manuk teh. Burung. Burungnya siapa kok? Burungnya siapa? Maksudnya manuk apa gitu ya? Ada manuk siapa, tapi manuk apa? Burung apa Pak Ustaz? Burung waktu di zamannya Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim Bu. Saya jelaskan Bu. Punten Bu. Itu Nabi Ibrahim dulu kan dibakar oleh Raja Namrud, dibakar api begitu besar. Itu ada salah satu burung Bu. Dia tuh bolak-balik dari sungai ngambil air. Cocok. Apa sih? Cangkem. Sungut. Iya. Sungutnya burung kan kecil. Jadi kalau ngambil air dia paling dapatnya sedikit. Bolak-balik ngambil air, airnya ditumplakkan ya, dikucurkan ke api, ngambil air dari dikucurkan dari api. Kata binatang-binatang yang lain, burung, kamu tuh nyapain pegel-pegeli apa sih? Ya cakap sudah cilik, sedangkan apinya begitu besar sampai kiamat lebih mati-mati. Tapi apa Bu? Masya Allah, itu burung tersebut masuk surga Bu. Karena apa? Karena Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat usahanya. Jadi punten kalau ibu suami kerja dapat uangnya sedikit, aja disewoti, udah diceraikan.
Si suami balik kerja, kemawa uang, lawangnya ditutup. Nah itu, syukuri suami sudah berusaha. Adapun hasil berarti Allah yang menentukan. Oh biasanya dikasih sehari 200.000 ini Pak, dikasihnya cuma 30.000, 40.000, ya harus disyukuri. 100.000 Alhamdulillah, 50.000 Alhamdulillah, 20.000, Alhamdulillah, 5.000. Masya Allah, wong salah saya dilawan 5.000, alhamdulillah. Coba baju baru untuk dipakai, alhamdulillah. Di hari raya mau salah santer bisa baju baru untuk dipakai di hari. Enggak punya sendal, enggak apa, masih ada sendal di musola. Ini mana ini? Alamat solehiku papa ada demoni Ya
Alhamdulillah. Semoga baik. Baca sholawat besok di pagi syafaat Kanjeng Nabi. Amin. Yuk doa bareng-bareng supaya kita semua diberikan syafaat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Muni menang baik kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulah amin. Muni apa? Bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Atini Bisyafaati Rasulillah. Dai. Allahumma Atini Bisyafaati Rasulillah. Dai. Allahumma Atini Bisyafaati Rasulillah. Kita doa supaya diberikan syafaat. Pak Ustadz, Abid minta doa supaya ngantuk matanya Pak Ustadz. Ayo doa ngantuk yuk. Allahumma tuksa. Ngantuk. Dipaksa. Ibu, perjuangan para pahlawan zaman dulu Masya Allah, Jenderal Sudirman dikepung oleh Belanda, diincar oleh Belanda, alhamdulillah selalu selamat. Apa bu amalannya? Satu, dawamul wudu. Apa itu dawamul wudu Pak Ustaz? Dawamul wudu itu apa artinya? Langgeng wudunya bu. Jadi batal wudu lagi, batal wudu lagi. Jadi wudunya itu tidak waktu sholat saja. Di luar waktu sholat pun Jenderal Sudirman selalu dawamul wudu, selalu dia dalam keadaan berwudu. Satu. Dua, apa amalannya? Sholat 5 waktu. Kadang-kadang zaman sekarang bikin masjid, bikin musola. Masjidnya bagus, musolanya loba, tapi jamaahnya gawe masjid kayak gawe kafir. Apa Pak Ustaz? Ya mau bikinnya tapi tidak mau untuk nungguinnya. Ibu pengen bapak-bapak misalnya di sini bikin katil, ngerti katil? Keranda. Suruh bikin keranda, oke. Tapi kalau nungguin keranda, boom. Bikin musola, bikin masjid, oke. Tapi disuruh sholat, ayo bu sholat, bu jamaah, rematik. Anak muda, tolong, subhanul yaum, rijalul gudi, pemuda sekarang adalah pemuda masa depan, betul? Anak muda harus tampil, ada di masjid, di musola, anak muda, udah bapak tua baik, anak muda. Pak Ustadz, kalau ada bu, saya ajarkan santri-santri di rumah di pondok saya. Kebetulan saya punya pondok itu dekat dengan kampus IAIN. Jadi kalau ada orang sini mau sambil kuliah di IAIN atau di Swadati sambil mondok, saya dekat rumahnya sama. Kebetulan santri saya anak-anak mahasiswa semua bu, karena rumahnya dekat dengan kampus, jadi banyak yang mondok di situ. Nah, saya ajarkan anak-anak, kalau adzan itu suaranya yang enak. Pak Ustadz, ibumu adzannya bisa goda hati bu. Adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak betul. Gus Ahmed dilawan. Asal. Allahu Akbar, untuk kuat. Tapi beda. Maghrib jamaah naloba kudu beda. Maghrib maka Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, enak betul. Pak Ustadz suaranya enak, wajahnya ganteng. Ya, siapa tahu dapat istri orang sini. Apa tadi? Isya rada sedih bu. Sebab jamaah nate yang tadinya maghrib 5 baris, Isya tinggal 2 baris.
Akhirnya jamaah nanti agak sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh bisa berdoa entah tapi pada subuh kalau ngantuk banget dari bapak dan Allah dan semua tuh nanti lo bawa tuh terus itu ke pujian nanti di dia gitu di dia iya teka mau ke teka dalamnya ibu-ibu teh bolo hujan karena nambah leker aduh kayak di pelawan aduh ya Allah. Jadi yang ada teh bu frustasi bu ya Allah duhur katakan cuma imam bekar komit masjid ya Allah asar katakan imam kalau dagang sebelah kan maghrib nambah ya lumayan kepek maghrib isya nambah entok subuh ya apa mana ada dew pujian dew komat dew imami dew wiridan dew balik dew jadi mengkel dew si yang adan teh besok disuruh adan, kita mau. Akhirnya adannya apa? Jam 12 pagi. Awas we si ada jam 12 pagi ya. Jam 12 malam peting-peting gitu. Bang, jam 12 malam ada. Iku bapak-bapak kang udah teka kabin. Ayah sah, di musola. Ayah orang edan ya. Akhirnya didatangi oleh bapak-bapak. Ternyata yang ada si Jebon. Hei Jebon, kadius ya. Nampak Aisyah teh edan kapan boh? Naon sih Pak? Hari ini jam sabaraha jam 12 malam saya siapa adan sholat naon, sholat tahajud ke ayah adan. Aisyah ada naon? Ya Allah si rate edan kasihan boh. Si Jebon nak terima. Pak cicing siapa? Ulang ngomong aing edan lu siapa? Anu edan teh aing atau siapa? Cak si Jebon nak teh. Terus iya nah, bapakna. Bon, Aisyah ngomong aing edan naon Aisyah? Pak, aing kemarin abdi teh adan teh tepat waktu Pak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi bapak-bapak sok, ayo aja kamu sholat. Nah, aing ada jam 12 malam, kenapa pada datang kamu sholat? Ayo, saya yang edan sok. Jebon nate. Terus bapak nak, ya sami-sami edan lah boh. Aduh, masya Allah. Pada beedan bu, nolong masjid musola diisi bu ya. Nah terus punten bu, saya pesan ke ibu-ibu, anak-anak disuruh ngaji. Awas bu, tanggung jawab orang tua kepada anak nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh malaikat. Bener kok ini? Suatu ketika bu, ini hadis bu Sohen. Itu Nabi pernah bermimpi ada seorang anak-anak yang sedang menangis di depan pintu surga. Emang itu mau nangis karena bisa begitu sih. Terus Allah berkata kepada malaikat Ridwan penjaga surga, wahai malaikat Ridwan, ada apa ya Allah? Itu siapa anak-anak di depan pintu surga pada menangis malaikat Ridwan? Punten ya Gusti, punten bisa Gusti. Ada apa? Ini mah anak-anak ini anak-anak yang soleh Gusti. Hafizoh, ngajinya pinter, puasanya rajin, sholatnya rajin. Terus kenapa dia menangis semua? Ini anak-anak disuruh masuk ke surga, nggak mau Gusti. Nah, kenapa nggak mau? Karena dia pengen masuk surga ditemani oleh orang tuanya. Sedangkan orang tuanya pada di neraka. Oh gitu. Iya. Kumaha Gusti ieu? Kumaha ieu teh? Tos kieu. Saya tidak mau mendengar
Di surga ada orang yang menangis, kata Allah. Kenapa? Karena di surga itu tempat kenikmatan. Di surga itu tempatnya orang yang bahagia. Di surga itu tempatnya orang yang senang. Jadi saya tidak mau ada satupun orang yang menangis di surga. Terus gimana solusinya, Gusti? Susun orang tua yang di neraka, angkat mereka, bawa mereka ke surga. Oh, jadi anak yang soleh, insya Allah akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, bang, sekarang anak disuruh main HP, besetan gepeng pun. Iya bersih. Punten ya, kadang-kadang ibu zaman sekarang sih Allah lebih senang melihat anaknya sekarang tertawa, tapi nanti dia suatu saat dia akan menangis. Maksudnya Pak Ustadz, iya enak melihat anak mainan HP senang, aduh anak saya senang banget main HP sambil ketawa-ketawa bahagia. Tapi lihat dia nanti suatu nanti dia di akhirat akan menangis. Karena apa? Dia tidak bisa mengaji, dia tidak mau sholat. Lebih baik kita melihat anak sekarang menangis, tapi suatu saat dia akan bahagia. Maksudnya Pak Ustadz, biarkan anak kita jangan disuruh sering main HP. Walaupun menangis, sholat dong. Kita harus tegas kepada anak itu. Anak masukin ke pesantren, saya kadang Pak Ustadz saya nggak tega anak di pesantren itu nangis terus. Biarkan dia menangis sekarang Bu, tapi nanti suatu saat dia akan bahagia. Karena apa? Dia akan masuk ke surganya Allah. Daripada ibu sekarang melihat anak itu tertawa, tapi suatu saat anak di akhirat akan sengsara. Oh, kublik. Didik anak, karena tanggung jawab orang tua kepada anak yaitu mendidik anak. Makanya karena kita tidak bisa mendidik anak, antar anak ke musola, antar anak ke masjid, antar anak ke madrasah supaya dia bisa ngaji. Karena itu tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Nanti kalau ibu tidak pernah menyuruh anaknya untuk mengaji, ibu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Walaupun ibu ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sholat, tapi anak ibu tidak pernah disuruh ngaji, tidak pernah disuruh sholat. Itu anak ketika masuk ke neraka, dia akan minta ditemani sama ibunya. Jebot, mancing sudah neraka. Malaikat, punten malaikat, saya tidak bisa ngaji, saya tidak bisa sholat, saya tidak pernah puasa. Karena apa? Orang tua saya tidak pernah mendidik saya. Orang tua saya tidak pernah menyuruh saya untuk ibadah. Orang tua saya ibadah dewek apa dewek. Maka di masjid dewek, tapi saya tidak pernah disuruh ibadah malaikat. Saya ikut ayam di rumah jiwa yang bunyi digula hati. Bebek malaikat di rumah jiwa yang bunyi digula hati. Entok di rumah jiwanya begitu kulati, tapi kita di rumah jiwanya beli boro-boro, dipai martabak gak beringis waktu kita. Jadi apa? Akhirnya Bu, siapa orang tua kamu? Jebot karo Bok Darwijeng. Iku akhirnya jebot sama Bok Darwijeng yang sedang enak-enak di surga, ditarik anaknya ke neraka. Jadi anak itu bisa membawa kita, mengangkat kita ke surga, bisa juga menarik kita ke neraka. Pak Ustadz, saya sudah menyuruh anak saya untuk sholat, sudah menyuruh anak saya untuk beribadah, sudah menyuruh anak saya untuk ngaji, tapi anaknya susah. Ya wis, yang penting tugas kita menyuruh terus-menerus, setiap hari kita suruh. Adapun nanti ketika ibu di akhirat, ibu dituntut oleh malaikat, ibu akan bisa menjawab. Malaikat, punten malaikat, anak saya itu waktu di dunia, karena ketika di akhirat Bu, itu tidak akan mengenal anak, tidak akan mendengar Jadi kalau di akhirat tuh Bu, jangankan itu sama tetangga, sama saudara sendiri, sama orang tua dan anak itu saling tidak mengenal. Karena apa? Anak takut dituntut oleh ibunya, ibunya takut dituntut oleh anaknya. Suami takut dituntut oleh istri, istri takut dituntut oleh suami. Karena mungkin suami tidak bisa menjadi suami yang baik, ibu juga tidak bisa menjadi istri yang baik, itu saling tuntut menuntut. Makanya punten, ibu mumpung masih urip di alam dunia, kita harus berbuat baik kepada suami ya. Layani ibu suami itu. Awak rasa pegel, ibu sedih menjadi esok tangi turun, ibu sedih nyambi kopi, mengkonon soter, hari upai lu sampai matre kan ujung-ujungnya duit demen sirat di duit yang lain ya Bu ya, tolong didik anak. Nah, saya pesan juga Bu, kalau ada anak yang bermain di musola atau bercanda di musola, tolong jangan kita marahi Bu. Kita didik anak itu, kita ajak anak itu untuk apa? Untuk, ayo, daripada kita lari-lari kita ngaji. Karena apa Bu? Kasihan Bu anak kecil Bu. Sok bayangkan Bu, ketika dia di rumah misalkan, lihat TV, main HP, disuruh bapaknya ke masjid. Kamu ke masjid, ke musola, jangan main HP saja, jangan main TV saja. Akhirnya saking takutnya anak, akhirnya berangkat ke musola Bu. Ke musola namanya anak kecil, bertemu dengan teman-temannya, akhirnya bercanda lagi Bu. Lari-lari, ngobrol-ngobrol apa. Pas bercanda lagi dimarahin misalkan oleh ustadznya, ngelas Bu. Kamu di musola mainan baik,
balik. Uwi. Si anaknya berbu. Kalau uwi dicarekan bapaknya, di musola dicarekan ustaz. Nah, akhirnya kemana ya? Ya ke kebun bayu. Oh, akhir balik-balik ke Sambet. Ya. Karena menurut Imam Ghazali, Bu, ketika kita tidak lagi melihat anak kecil yang berangkat ke musola, ketika kita tidak lagi melihat anak kecil yang datang ke masjid, lihatlah di situ awal kehancuran umat Islam. Loh, kenapa? Karena tidak akan ada penerusnya, Bu. Oke lah, sekarang anak-anak muda bisa hadroh. Ketika kalian tidak mengamalkan ke anak-anak kecil, kalian kemudian suatu saat menikah ataupun merantau kemana, tidak ada yang bisa meneruskan. Makanya kalian kalau manfaatkan ilmu kalian kepada anak-anak kecil, supaya ketika kalian sudah bubar, kalian bisa ada penerusnya. Tuh, paham, Bu? Nah, ketika anak kecil itu tidak mau datang ke masjid, tidak mau datang ke musola lagi karena takut dimarahin oleh ustadz atau siapapun, nanti akhirnya siapa penerus DKM musola masjid itu? Kalau bukan anak-anak kecil seperti ini nanti ke depannya. Nah, suka kempong di rumah lagi. Ya, oke Bu, siap? Yes.